pertama yaitu term berdasarkan konotasi, yaitu tentang isi atau arti dari kata itu sendiri. Sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu sifat konkret yang sudah jelas ada wujudnya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Contohnya meja, motor, kucing. Kedua, sifat abstrak, hanya bisa dipikir atau dirasa. Contohnya cinta, keadilan, semangat. Kedua, yaitu term berdasarkan denotasi atau seberapa luas kata itu mencakup sesuatu, dibagi menjadi dua. Term umum dibagi menjadi dua sifat, yaitu universal dan kolektif. Universal yaitu sifat umum yang tidak terbatas ruang dan waktu, contohnya seperti kata hewan. Kolektif yaitu sifat umum yang menunjuk sesuatu kelompok tertentu, contohnya seperti hewan reptil. Kedua yaitu term khusus. Term khusus sendiri dibagi menjadi dua sifat, yaitu partikular, yaitu sifat khusus yang menunjuk sebagian dari suatu keseluruhan, contohnya kelompok hewan yang hidup di air. Singular, satu benda atau individu tertentu, contohnya seperti Presiden Indonesia sekarang. Ketiga yaitu term berdasarkan predikamen atau kategori label untuk menunjukkan jenis atau sifat dari sesuatu. Contohnya, Budi sedang duduk di kelas pagi-pagi. Budi kategori benda, sedang duduk posisi di kelas, tempat, pagi-pagi, waktu. Yang soal kedua yaitu sesat pikir. Sesat pikir merupakan kekeliruan dalam penalaran yang pembuatan kesimpulan tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika. Macam-macam sesat pikir yaitu ada sesat pikir formal, verbal, dan material. Formal yaitu kesalahan berpikir karena bentuk logikanya tidak tepat, biasanya terjadi dalam penalaran seperti silogisme, tapi cara penyampaiannya salah. Contohnya, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, ternyata dia mahasiswa, maka dia bukan guru. Kesimpulan seperti ini salah, karena mahasiswa atau guru itu bisa satu, bisa dua. Jadi, meskipun dia mahasiswa bukan berarti dia guru, namun bisa saja dia guru yang tetapi dia juga sedang kuliah. Jadi kata atau di sini bukan berarti harus pilih salah satu. Yang kedua yaitu sesat pikir verbal, kesalahan karena salah paham arti kata atau pakai kata yang punya dua makna. Contohnya seperti semua rumah punya halaman, modul logika juga punya halaman, berarti modul logika itu rumah. Kata halaman di sini punya dua arti. Halaman yang pertama yaitu pelantaran rumah, yang kedua yaitu sebagai lembaran dalam buku. Jadi kesimpulannya salah karena makna katanya berbeda tetapi disamakan. Yang ketiga yaitu sesat pikir material, kesalahan karena diambil kesimpulan dari data yang terlalu sedikit. Contohnya, saya lihat beberapa apel di keranjang ini besar-besar, berarti semua apel di situ besar-besar. Salah, karena ini hanya lihat beberapa, bukan semua. Gimana supaya kita tidak mudah kena sesat pikir? Menurut saya yang perlu kita lakukan yaitu pikir dulu sebelum bikin kesimpulan, tanya ke diri sendiri, ini masuk akal nggak sih? Ketiga, pakai kata-kata yang jelas, nggak bikin bingung. Keempat, jangan samakan semua orang atau semua